Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi tentunya dengan kami di acara kita yang setiap sore hadir, yaitu Anten-Anten Nunggu Buka. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke 5 Ramadan 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita galo-galo diberkahi oleh Allah. Kita menjalankan ibadah puasa dengan sehat walafiat, kaget sampai hari kemenangan. Nah, Amin. hari ini ya, di hari yang kelima ini tentunya kita bakal menghadirkan narasumber tetap yang tentunya tidak asing lagi dalam hal tausiah ya, yang sudah warawiri di Sumatera Selatan, Palembang khususnya ya. Dan jadi untuk hari ini juga ya, Cek Mila hadir selama kurang lebih sejam kaget ke depan, dan acara ini tentu baik tidak terlepas dari dukungan para sponsor-sponsor kita. Dan terima kasih yang kami ucapkan, ini ada JM Group ya, Hello Bringin, Hajanila Project, kemudian juga Didi Paltian Wedding Organizer, kemudian juga ada PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tax Kitchen, kemudian juga Pempek Lope, wah wala kelopenya, kemudian juga Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, kemudian juga Kuliner Galeham, kemudian juga Es Dawet Inyong, dan juga Catering Shirley. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa juga kage ya, di segmen yang keempat atau ketiga kage ada kuis ya. Kuis ini dipersembahkan oleh JM Group dan juga Pempek Beringin. Nah, langsung baik kita kenalan dengan narasumber kita. Tapi jangan lupa segmennya hari ini atau temanya hari ini, temanya tentang wanita yang dirindu ke surga. Masya Allah, mudah-mudahan Cik Mila termasuk ya. Amin. Langsung baik kita temui. Assalamualaikum Hajah Umi Kalsum, ustazah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ustazah? Alhamdulillah. Masih dalam keadaan puasa ustazah? Masih. Amin, amin, amin. Dan tentunya pemirsa Pal TV ya, jangan lupa untuk yang nak bertanya diatur BKG di 0711 38 0022 ya, untuk yang nak bertanya. Nah, untuk yang pertama ini ya, temanya kita ini wanita yang dirindu ke surga. Kita pasti pengen galau-galau sebagai wanita tentunya yang soleha. Amin, amin, amin. Nah, ustazah, mungkin setelah pengetahuan ustazah, wah, ustazah, kira-kira bagaimana sih perempuan yang tentunya dirindu oleh surga itu, yang mana? Oh iya. Silakan ustazah diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anten-Anten Nunggu Buka dimanapun berada, insyaAllah senantiasa dirahmati Allah. Amin. Cik Mila juga ya, Amin, insyaAllah dirahmati Allah. Jadi wanita yang dirindukan surga itu adalah wanita-wanita yang taat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaratnya itu taat dulu. Taat dulu. Jadi di dalam hadis dijelaskan ad-dunya mata khairul mata awim ra'atu soleha. Jadi yang dinamakan dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleha. Wow. Sebenarnya tidak beda-beda jauh antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan di dalam soal ibadah. Ya, cuman mungkin dalam segi hal kewajiban yang agak ada bedanya. Jadi kalau orang lanang tuh kewajiban bertanggung jawab menafkahi zahir batin dan juga melindungi keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita mak mana caranya membantu untuk proses menjaga keluarga kita tu agar jauh dari siksa api neraka. Nah, wanita yang dirindu ke surga ya, ini surga merindukan wanita-wanita. Kenapa pertanyaannya? Hanya surga yang tahu. Surga yang tahu, benar juga. Tidak juga ya. Iya benar. Pada waktu Rasul Mi'raj kan di neraka banyak juga betina, paling banyak. Iya, nah, uji kabar. Uji kabar Iya. itu. Sebab waktu itu aku tak melok ke sana kan. Iya, melok pula kate ustazah Kate, kita. Iya benar. Nah, jadi wanita yang dirindu ke surga itu kata baginda Rasul, untuk kita kaum wanita kalau kepengen masuk surga, dalam hadis dijelaskan ada 4 caranya. 4 ini? Ya, 4, ya, kalau tidak salah ya. Iya. Yang pertama, Benar, salah. menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Puasa, ini bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri masuk aku nih. Karena ini hari ini banyak orang tak semekuk kalau gala-gala selingkuh. Iya benar. Apa sih selingkuh itu? Benar. Kita omongi tak boleh berzina, tidak berzina ustazah, selingkuh baik. Sama baik. Sama baik. Mana ada dalam Islam. Iya benar. Nah, ya artinya menjaga kehormatan diri kita, dan keluarga. Yang keempat, patuh pada suami. Patuh. Nah, ini agak berat ini. Yang keempat nih paling berat. Dari aman 4 ini kita gawe ke galo-galo, maka kata Rasulullah, masuklah kamu ke dalam surga dari
Pintu manapun atau Masya dari Allah. lawang manapun ya. Lawang, Nah, ya, jadi tak perlu nak bercarian. Ya, umpak-umpak masuk aja. Masuk aja. Tapi lewat 4 tadi. Iya, 4 tadi nak digawe. Kalau misalnya yang pertama solat 5 waktu, insya-Allah lah ya. Ya. Pacak dihijau-hijaukan. Pacak lah di tempat Puasa Ramadan. Harus. Kalaupun kita ada halangan, pacaklah kita bayar di hari yang lain. Ya, benar. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Mati ke baiklah. Ya. Medsos. Pacak masih. Patuh pada suami. Pertanyaan besar, suami mak mana ni yang dipatuh? Nah, itu aku Ustazah. Ya? Benar. Mungkin memang ridhonya bini tu ada sama laki. Tapi jingok laki yang model mak mana? Model iwak apa model gendum? Nah, iya, kita jingok. Kalau lakinya soleh, bertanggung jawab. Bukan namanya soleh, bukan. Bukan, pacak juga namanya soleh, tingkah lakunya soleh, pacak juga. Binnya soleh juga. Tak kata nama lain lagi apa yang itu kalau Iya benar. Jadi bertanggung jawab. Misalnya menafkahi zohir batin, kemudian juga melindungi anak-anak, mendidik anak-anak. Tidak hanya sekedar, kan kebanyakan bapak-bapaknya aku nyari duit, kau nyago anak kan cak itu. Anak salah nyala ke bini, ya itu kan salah. Karena membesarkan anak tuh kolaborasi antara bini dan laki tadi, kerjasama. Kemudian yang berikutnya lagi apa istilahnya, melindungi dalam artian makan, pakaian, rumah, kendaraan, pendidikan, itu harus dilengkapi galo kan. Nah, kalau lakinya sudah bahasa Palembang tunak cak ini, itu tuna. Soleh. Tuna itu yang dimakan dengan nasi itu ya? Oh, bukan. Tuna. Itu tuna. Ikan ya? Bahasa Palembang itu tuna artinya mantap. Mantap dalam menjalankan kewajibannya. Kalau bininya ngelawan, salah bininya. Tidak mencium bau surga. Tapi kalau misalnya dia lakinya tadi sangar, makan nak lemak, baju nak bagus, begawe sungkan, tak boleh ada ceweknya batok limis sedikit liwat, diketoki. Nah, yang mak ini tak wajib dipatuhi. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan kewajibannya. Tidak ada dalam hadis yang menjelaskan kita harus bertekuk lutut sama laki yang tidak semekuk. Ada pengecualian. Jadi kalau pengen bini-bininya tuh dirindukan surga dan juga apa istilahnya patuh sama suaminya, suaminya harus mencukupi galo-galonya. Itu karena Rasul pun itu semampunya mana caranya. Ada juga sebagian oknum lah ya dari bapak-bapak ngomong harusnya bininya tuh tiba tabuk belah kanan pasang belah kiri, salah. Rasul tak pernah nabuk bininya. Iya. Lemah lembut. Teladan kita tuh Rasulullah. Ketika beliau balik dakwah, rumah terkunci, dia tutup pintu, tidak kate, tok lawang berkali-kali tidak kate, simbatan. Kapan diseliknya dari selo-selo lubang rumah tu, bininya terkapar juga, terguling, capek ngurusi rumah. Bentangnya sorban tidur dia. Maru lawang tu. Coba man laki main ni hari. Mbaknya lenggis. Bedatnya pintu, jendela. Iya benar. Ini lagi. Jadi ada dalam Islam tu sudah diatur galo-galo. Diatur galo oleh Allah ya Ustazah. Ya. Jadi pemirsa, terutama kita kaum hawa ya, kaum wanita ini itu tadi ya, patuhnya dalam arti dengan suami itu tadi ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi untuk kamu yang kaum betina punya laki itu ya, kalau dia sudah soleh, sudah baik, sudah genjot nafkah lahir batin, patuh-patulah, maka kakek surga nyemput kita. Nah, benar. Amin. Nah, terus kalau untuk akhlak nih, akhlak yang mana yang harusnya dipeloi oleh wanita atau kaum hawa ini Ustazah? Akhlak dalam arti agak dirindukan surga. Iya, dirindukan surga. Kalau tadi kita itu melaksanakan kewajiban khusus di rumah tangga ya. Untuk pribadi, untuk pribadi kita dengan Allah. Supaya kita dirindukan surga, dirindukan oleh surga itu yang pertama, kita memelihara cinta kita kepada Allah dan Rasul dulu. Dalam artian hati, balik-balik lagi ke hati, ya. Hati ini harus dibersihkan dari segala-galanya hal-hal yang bisa membuat kita bermaksiat sama Allah. Itu. Jadi berarti pokoknya mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan. Jadi kita tuh dalam artian tuh
hidup ini lillah ya, lillah. Walau lelah kita jadi lillah. Benar. Tuh. Amin. Nah, nak model mak itu hati dulu balik-balik kan. Hati Iya, kita benar. tadi Ikhlas, menjalaninya. Terus yang kedua, taat. Taat kepada Allah. Jadi Taat menjalankan kepada Allah. perintahnya, menjauhi Larangannya. larangannya. Nah, ketaatan ini harus kita perjuangkan Tapi dan Ustazah, kita lakukan. tapi Ustazah di era-era yang modern ini Ustazah, ya susah nemu ke akhlak wanita yang cak itu tadi. Karena nyingoi ya sosmed dan lain sebagainya. Tapi jangan dijawab dulu Ustazah. Kita nak lewat ke beberapa yang nak lewat ini. Jadi untuk kamu galo-galo pemirsa Pal TV di Madobay sambil anten-anten nunggu buko ya, tetap berada di sini di anten-anten. Dan untuk yang nak bertanya diatur di 0711 380022 tentang tema kita wanita yang dirindu ke surga. Setelah yang siko ini. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa Pal TV masih dengan anten-anten nunggu buko bersama Ustazah Haja Umi Kalsum yang tentunya setia ngerewangi Cek Mila Suryani dan juga setia ngerewangi sampai bebuko kage. Nah anten-anten nunggu buko ini banyak nih sponsor yang sudah bekerjasama dengan kami sekali lagi dari JM Group, kemudian juga ada Hello Bringin, ada Haja Nila Project, ada Didi Paldian Wedding Organizer, ada PPJI, ada Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tats Kitchen, Pempek Lope, kemudian juga Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Geleham, Es Dawet Inyong, kemudian juga ada Catering Shirley. Masih dengan tema kita yaitu wanita yang dirindu ke surga ya. Untuk yang nak bertanya diatur di 0711 380022. Nah Ustazah masih dengan dirindu ke surga tadi ya. Siapa nak kepengen singgo kato ya, betina-betina yang ada di muka bumi ini. Kapan ditanya nak masuk surga kan? Galak galau Ustazah, tinggal nak ngelewatnya itu yang agak mana. Nabi Adam tuh dosanya siko. Makan buah huldi, keluar dari surga diusir. Keluar, nah bayangkan. Kita dosa bertonton nak masuk surga. Seton lagi, sanggup boleh bertonton Ustazah. Nah jadi melewati 4 fase tadi yang Ustazah, yang taat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi, kita dulu ke telepon yang nak masuk. Boleh? Assalamualaikum. Anten-anten nunggu buka. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Sama Pak Eko, sama. Iya, Pak Eko di Stoa. Silakan Pak Eko dan ditanya ke Ini aku Ustaz. Ini Ustazah, Ya. Ustazah. saja. Ya. Saja. Aku ini dia menganyo ya. Ini berpuasa dia menghari berkan. Aku yang bulan baik ini. Pak Mado gitu, ini toko gitu mengayo. Pak Mado lah hukum. Aku kita dalam dosa kita itu. Berpuasa ini. Iya. Iya, ngerti Ustazah? Pertanyaan tadi apa? Diulang. Ustazah tidak dengar. Halo. Kalau itu kan bulan puasa. Ya. Bulan puasa. Ya. Ada ngomong di bawah gitu. Oh, ngibah. Oh, nengernya we. Ya. Ya, mana itu kita puasa nih. Ya, makasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Eko di Stoa. Ya jangan be Pak Eko lah yo. Pak yo. Oh boleh juga. Boleh juga ya. Aman ada wong begibah. Begibah. Baso kita nih. Boleh dari wong kita nih. Dengar. Kita ni melok denger. Wong tadi siru bercerita ni tadi simbat-simbatan. Ya. Kita ngeleleng we misalnya. Masih kebolehan dosanya juga. Melok kuit Agusnya katanya. kita tegar Ya, dia tuh. dia tahu kamu bulan puasa. Oh, jangan ngata-ngatai wong, tak boleh. Istighfar. Hilang pahala puasa. Dapat pahala kita. Kalau kita melok menikmati dalam hati kita, oh cak itu ya. Oh, Pak Eko Nah, keinian juga, kepecian juga dosanya tadi. benar. Memang Nah, cuman karena ini bulan penuh berkah, Ya. Paca kita minta ampun sama Allah. ampun. Tak sengaja terdengar tadi. terdengar Ya. istighfar Harusnya baik dulu. ditegar dia tuh. Tegak. Kamu nih. Amun bini wong rumah, apa ngomongin wong. Balik masak apa Masak, beli petan baju iya, apa. ditegak. Apa nyuci apa ngapa. Sebab kita betina ini kalau lah berkumpul bertiga habis wong se-RT kena kata kalau. jelas Iya. itu, pecah toa muslim. Siru Iya, dia. toa Kalau muslim. besti tu bertiga.
Besti itu. Besti. Kalau berempat pecah kongsi kalau Dan dua ke kongsi. kanan, dua ke kiri. Benar. Berdua bawa sumber nengah putus, bertiga pas bawa sumber nengah ngerti. Ya lah, cak benernya ustazah ini. Iya, pas bener, itu. Pas itu. Pas. Bener. Jadi ada blok kiri, blok kanan. Kalau Kapan hilang bertiga sikok yang inilah yang dikaton. Iya. Nauzubillah Hilang min zalik. pahala puasa. Jadi Pak Mano, akhlak tadi ustazah. Nah, jadi tadi kan hati ya, Hati. taat. Nah, ketaatan kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, membentengi diri dari hal-hal yang bisa merusak akhlak dan keimanan kita kepada Allah. Benar. Di era globalisasi ini terus terang kita tidak pacak nak menolak teknologi masuk Sosmed ke baca. rumah kita. Kita juga tidak pacak nak mencegah sosmed. Yo. Tidak kita gunakan. Benar. Karena dunia ini canggih tu karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Betul. Dan di dalam Islam, umat Islam kan wajib hukumnya menuntut ilmu. Iya. Supaya dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan Jadi iman indah. hidup jadi terarah. Terarah. Nah, Masya Allah. cuman mana caranya kita pacak mengendalikan medsos tersebut. Yo, Ah, disaring. disaring. Yo. Jangan dipelok segala Nah, gawe. lengkap. Lah nenek-nenek lah umur 70 masih nak tiktokan, bangun tidur tiktokan ya. Astagfirullah, ustazah, Itu ya bukan benar. dah boleh tiktokan tuh, cuman jangan bertemanan, Ya. jangan teman-teman ego. Jangan teman gina. Iya, apa tak boleh teman-teman ego. Age yang wajib jadi lalai. Nah. Ayal siga tiktokan, laki balik tehnya dah ada. Kate, Misalkan cak kopi, itu. segala macam kuenya. Terus yang kedua juga apa WA, IG dan lain sebagainya lah galo-galonya. Itu kita harus bisa membentenginya. Jangan sampai merusak rumah tangga kita. Tuh. Kan tidak sedikit ada yang gara-gara reunian tuh Heeh. cerian tahu-tahu Ketemu apa namanya? CLBK. Make up, basos kayu. Iya. apa? CLBK, CLBK. cinta lama belum kelar tadi. Ya. Balik lagi, Lama rusak lah tahun-tahun. rumah tangga Bener. tadi. Curhat, Iya, lajonian. Tahu nak masuk surga. Ditanya ida, tahu-tahu jadi budak kan ya itu. Jadi memang banyak cobaannya, ujiannya Iya. sebenarnya jadi wanita nih. Banyak Ustazah, ujiannya. Maka Iya. kita wanita juga pertama harus smart, harus cerdas. Kedua mempunyai keimanan yang kuat. Yang ketiga dia punya untuk amalnya dia punya benteng Benteng. dalam berjalan tuh. Iya. Kita juga jangan alergi dengan kemajuan. Jangan, kita tinggalan. Sebab dulu. ada yang ngomong kita udah boleh ini ilmunya wong barat ya. Jangan salah. Mereka Iya. kan maling ilmu dari kita 100 tahun yang lewat. Sebenarnya. Sekitar 1000 abad-abad ke tahun-tahun ke 1000 Hijriah. Mereka kan maling ilmu dari kita. Jadi wajar-wajar baik kalau sekarang mereka ngembang, kita ambil pula ilmunya. Oh, Itu. itu pula. Jadi tidak boleh alergi. Dan tergantung di niat juga sebenarnya. Kalau kita segala-galanya alergi, maka kita tidak maju tapi mundur. Mundur. Hadijah, kita akan menjadi Hadijah masa kini. Masya Allah. Yang kalau Siti Khadijah itu salah sikok dari 5 wanita yang masuk surga tanpa dihisap. Nah, kita juga harus mencontoh beliau. Dari segi kita entrepreneurnya, usahanya ya. Terus tokohnya, kecerdasannya, bahkan juga menjadi pejuang di dalam Islam untuk membesarkan Islam. Di samping itu juga buat bicek-bicek dimanapun berada, selaku wanita muslimah, di samping tadi keimanan dan ketakwaan, kita juga harus terus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan untuk kaum pria be. Di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa tolabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kalau dari segi ilmu kita sama, setara. Kemudian yang lainnya lagi apa istilahnya, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang bagus di rumah. Karena yang namanya ibu dan bapak itu guru yang pertama dan utama. Tapi kalau misalnya suami lagi melaksanakan kewajibannya bekerja di luar, maka anak lama dengan kita, dengan ibunya. Maka ibu juga harus cerdas. Itu. Oke Ustazah, dan
Jadi luar biasa nih kan perjuangan wanita ini ya. Banyak ujiannya. Cak Mila juga banyak ujiannya. Tahu lah Dewe. Baru Pak Cak nyampe sini tadi tuh. Jadi tuh jadi guru juga kita betina nih. Iya, sebagai ibu rumah Di tangga. keluarga kan kita juga harus Jadi guru. apa panutan Cak Iya. Kalau zaman dulu kita sekolah anak boleh PR, Iya. orang tua dah galak ngejar ke PR kita. Benar, zaman dulu. Kau sangangku sekolah gawe ke dewe. Iya. Sangangku sekolah ke tuh biar lebih pintar dari aku. Benar. Coba umak-umak mak ini hari. Udah, yang mana nak? Bukan, anaknya boleh PR, emak yang ngawe. Iya, dia main game. Tenggit emaknya. Benar. Sampai kuncit bemeging sebelah main. Iya. Jadi itu bukan jadi panutan, artinya Iya. macam-macam ya. Tapi mungkin eranya beda, Ustazah. Mungkin zaman ini Boleh jadi eranya tahu aku. eranya beda, tapi kan tidak mendidik itu. Sebenarnya Ustazah. Iya, tidak mendidik. Jangan dipeloi. Oke, ada telepon lagi Ustazah. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa Anda dan Duko Buko ini? Ya, dengan Ibu Mar. Ibu Mar di mana? Di Talang Kerangko. Talang Keranggo. Oke, Bu. Silakan Bu Mar, nanya apa dengan Ustazah? Ya, aku nak batuk lempe. Ya, ada jangan apa-apa. pula bahasa halus ya. Nggak ngerti kami. Ya, ini aku nak nanya soal yang apa wanita ingin kau. Dirindu ke surga. Ah. Ya, tak mau. Ya, bapaknya. Ya, mana tak boleh, kan? Ya. Apa dia, Ibu? Nanya soal nanya soal yang surga, ibu itu wanita ini bakal. Bekalnya. Ya. Oh iya, oke. Ya. Silakan Ustazah. Iya, jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau kita kaum wanita pengen masuk surga dari pintu manapun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahwa apabila seorang wanita itu kepengen masuk surga, maka syaratnya pertama puasa di bulan salat 5 waktu jangan tinggal, puasa di bulan Ramadan, kemudian yang berikutnya lagi menjaga kehormatan diri, dan yang keempat patuh pada suami. Apabila ini dilakukan, maka kita, kata baginda Rasul, masuklah surga kita dari pintu manapun. Jadi kita disuruh masuk surga, ke dalam surga dari pintu manapun nak kita masuki. Jadi 4 yang apa sudah disebutkan oleh Rasul tadi, ya. Mudah bicek kita solat, puasa, pacak kalau ngawe kayaknya. Menjaga kehormatan diri insyaallah pacak. Nah, patuh pada suami. Diulangi lagi, suami yang mana? Suami yang soleh. Amin. Jadi suami yang soleh, bertanggung jawab, itu yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi, ya. Tuh. Benar nih Andrew saja. Jadi Ibu Umar tadi ya. Bu Umar Ya, mudah-mudahan gampang lah Bu Umar. Pokoknya jalan ibe yang kata Ustazah tadi 4 ikut tadi itu ya. Iya. Cuman ya tadi ya untuk yang keempat terakhir ya ada aturan kecualian lah mainnya. dikit tapi. Karena Cik Mila ya, di Yaumil Akhirat kage suami yang bertanggung jawab penuh. Ditanya Sebenarnya, malaikat tentang kita keluarga. Kalau kita bini kan yang ditanya tentang apa istilahnya, jago anak, dan lain-lain. jago harta suami. Kalau adanya harta, kalau harta kita kalau tak baca nak nyago. Tapi benar tak Ustazah katanya kalau misalnya kita meninggal misalnya kan pada saat itu kita ngomong dengan suami kita minta ridho dan lain sebagainya. Katanya kalau laki kita ridho insya Allah kita surga. Benar tak Ustazah? Pokoknya ridho suami itu dalam artian ya menjamin masuk surga juga tidak. Sebenarnya. Ya kan masih nak Melewati diperiksa juga fase dia itu milih tadi. hisab tadi. Benar. Tapi setidaknya meringankan. Iya. Kalau suami kita perjalanan. ridho. Iya. Amin. Ada telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Anten nunggu buko. Dengan siapa di mana Pak? Aku Adit Tojulu. Siapa? Aku Adit Tojulu. Adit Tojo Ulu. Mm-mm. Dit, silakan nanya apa? Ya, diatur nih. Iya. Aku tadi nanya Jemila. Yo.
Nengap. Kasusnya kalau kita kumpul itu karena hati bolong. Yo. Sebenarnya kita yang saya tadi kenal boleh nonton itu Yo. Nah, lebih baik kita jika Nah, kita jaga jadi bala. Jadi pas jaga kita benar-benar. Contoh mana paling berat? Sebuah salah Paling berat. Yo. Yang pertama, Iya. kita melok nonton, kita juga kita boleh bala. Jadi bala. Jadi itu Sabar. Sabar. Iya. Ah. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Dia batuk kan ya? Iya, batuk aku nih dah. Nggak minum puasa. Iya batuk. Udah batuk tadi buat dia. Iya. Kedengeran kamu Ya Allah. Mohon maafnya nih yo, terserang batuk maklum lah Batuknya mendadak, dia konkomi lagi. Tiba-tiba ada yang manggil, ada yang manggil. Ini yang tadi budak rumah. Ujarannya anak selangit batuk aja batuk. Hai dah. Iya, iya, iya. Payah. Mau kasih Mang Den. Iya. Ya. Ya. Iya, insyaallah. Iya. Iya. Dah. Ya, waalaikumsalam Mang Dedi, Tojo Ulu. Iya. Pulok dia nak batuk tadi. Oh Tuhan. Ya Allah. Jadi yang Berarti kemana-mana. batuk kau tu masuk tadi. Iya, membawa berkah. Baik, pokoknya jangan kemana-mana pemirsa Pak TV, balik lagi antar-antar Nunggu Buko tentunya setelah kita liwat ke yang Ya, ini kita jawab jawab pertanyaannya ya dengan Ustazah. Jangan kemana-mana. Buko ya, dan sambil nunggu-nunggu Buko ini kamu lagi memasak di dapur, lagi nyiap ke segala sesuatunya, kami hadir di televisi kamu tentunya di acara Nunggu Buko ini ya, anten-anten dengan tema kita wanita yang dirindukan oleh surga. Nah, banyak nih kan kriterianya wanita-wanita yang ditunggu oleh surga ya, mudah-mudahan kita masuk Ustazah ya, Ustazah. Menjawab pertanyaan penelpon tadi yang dari Iya. 7 ulu tadi Ustazah. Mak mana sebuah salah dia sebagai laki ya. Nak ditegar takut Nah, jadi balak dengan dah, bini. bener rebot Nang sepanjangan. melo dapat dosa. Yo. Pertama Mang Cik siapa tadi namanya? Mang Den ya? Iya. Adit apa? Adit. Iya. Adit ya, Adit yang di pokoknya Tojo Mang Ulu. Cik di Tojo Ulu Iya. tadi. Yang pertama kita menghindar. Lama lagi dia siru ngomong benar. tangan nunjuk kanan nunjuk kiri tadi. Kita berlari. Ya, berlari dulu. Yang kedua pekir ke dek caknya apa tu? Banyu kau tadi umap. Aku Umap. tidak masak banyu, coba jingok dulu. Kan macam menghindar. Cari degama dikit. Pacak lah uji istilah wong mak ini lagi gimmick. Iya, gimmick. Tegik ya. Tegik. Saya dah nyebut Iya, tegik. iya. Tegik. Pokoknya nyari tegiknya pacak lah kita. Tegik itu kalian di sini kan Ustaz? Tegik Oh, kita keren, tuh ya. nyari angin, Oh, buang iya, iya. angin. Benar. Ini nyari apa istilah kata tuh bersandiwara. Ya. Biar bini tak marah, Ya. dia dosa tak nambah tadi. Betul. Sebab kalau bini ngerumpi kita dengar kita boleh dosa, bini berbuat salah juga, mas kita dapat dosa juga kan cak itu. Benar. Itulah juga dari sebuah salah tadi. Sebab salah tadi. Benar. Pokoknya pacak-pacak Mang Cik bela Ya, apa. tahulah. Suruh dia bikin apa biar masuk dulu. Balik ke rumah dulu. Tapi kan tidak galau-galau perkumpulan juga ngomong ke wong. Ayo, Ada yang kan dengar. kalau pengajian. Aman dia berkumpul-kumpul tadarus Quran tak kenada ni kita suruh bagus. balik. Kitanya kata aguk itu namanya. Iya. Iya, jadi ada perkumpulan-perkumpulan yang cak itu ya, dia nak melok tak apa-apa. Cuman ya Kalau bini yang juga. sosialita Nah. dijingok-jingok men kita buntu. Iya. Wong nak ajak jelong-jelong Iya. terus ya tak ke mall ke mana. Benar. Lokak balik bini ribut ngungset nak minta dia segala macam. Ya Allah. Lemaklah kita cegah. Benar. Ya mudah-mudahan puas be Tojo Ulu tadi ya. Pacak-pacaklah kamu dah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nanten. Ya. Masuk dengan siapa? Apik, di mana Pik? Kak baliklah pegawai sana. Oh rumahnya Kilometer 7 rumahnya nian. Dia tadi nanya apa? Halo? Halo? Apri. Apri.
Putus. Semangat Ulang Ibu, lagi ya, Apri. Pri. Ulang lagi. Masuk lagi Pri di 380022 pemirsa Pal TV masih di anten-anten nunggu buka dengan tema kita wanita yang dirinduku oleh surga ya. Bau-bau surga itu mana Ustazah? Kalau misalnya kita sebagai wanita nih yang dirinduku itu tadi kan banyak kriterianya Ustazah ya. Tapi kan kadang-kadang melewati ujian dan juga cobaan sebagai wanita dan era modern ini kan banyak Ustazah. Dari hal pakaian, dari hal apa baik kegiatan dan lain sebagainya itu kan. Jadi gitu. ujian bagi wanita soleha untuk menuju surganya Allah tuh dari segi fashion, pakaian, hijab. Kan di dalam Quran, baik Quran surat An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59 kan sudah dijelaskan bahwa kita disuruh menutupkan selendang ke seluruh tubuh kita kecuali perhiasan yang biasa nampak. Imam Nawawi menjelaskan bahwa perhiasan yang biasa nampak itu adalah wajah dan telapak tangan yang boleh. Pernah ditanya, ngapalah Ustazah wajah dan telapak tangan yang tidak boleh? Karena wajah ini ciri khas, tidak semua wong sama wajahnya. Sudah itu sirkulasi udara kita juga kalau ditutup ya terlalu lama oksigen itu kan tidak berputar gitu. Dan yang kedua dikhawatirkan kalau wajah itu menjadi apa istilahnya kita tutup, bisa laki-laki juga nyamar ke situ. Enggak ketahui itu. Pernah kejadian itu. Nah, kalau telapak tangan karena jari tangan kita ini sirkulasi udara sama sidik jari. Kalau ditutup bisa membuat kriminal. Halo, kita telepon dulu, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Ana Pelaju. Ibu Ana di Pelaju. Sorry. Saya mau tanya ya. Boleh. Aduh wong, ini aku nih ngomong ke wongnya ya. Ya. Bininya tuh bolehlah alim lah secara mengerjakan perintah Allah meninggalkan larangannya. Tapi lagi dia tidak beragama. Agama KTP lain. Yo, berbeda, sembahyang tidak. Tapi kan kalau kita istri ini kan wajib tak bersuami. Tapi mana kalau itu bersaat tak kita salah. Oke. Iya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaju. Yang itu tadi yang pertama, laki yang wajib kita patuhi itu laki yang menjalankan syariat. Ya. Yang kedua, kalau lakinya tidak menjalankan perintah Allah, kita bini tidak boleh mematuhinya. Boleh itu Ustazah? Boleh. Kita boleh kalau misalnya dia tidak ngejep nafkah, menjadi imam yang baik, kasar dan segala macam, kita tidak boleh patuh sama suami yang cak itu. KDRT pulo. Karena wanita itu diayomi, ya bukan dibanting. Benar. Ya, dibimbing. Cak je lagu dede, banting tidak katik dalam Islam itu ya. Iya, benar. Nah, wabil khusus yang ditanya ke ibu tadi, bininya alim, lakinya tak semekuk ya. Nakal. Apa tugas bini? Nginget ke batasnya 3 kali. Ingat ke sekali, 2 kali, 3 kali. Sambil didoakan. Sudah kalau kita gawe ke masih tidak berubah-ubah, nafsi-nafsi. Ambil keputusan. Kaget yang ditanya bukan kita, dia. Sedangkan kita ngapa kita tetap. Tapi kita cinta mana Ustazah? Bisa cinta. Di akhirat kata cinta-cinta. Itu ya. Dengar ke Bu. Jadi apa istilahnya? Kita beribadah, si istri tadi beribadah, alim katanya, itu untuk dirinya dewek. Jadi, tapi tidak apa-apa diteruskan itu pernikahan atau mana? Tergantung di bininya. Kalau misalnya dia nyaman dan dia merasa apa istilahnya bisa menjalani lika-likunya itu, tapadol, tapadol silakan. Tapi kalau dia lah merasa bahasa kita sesek, sudah capek, tahan lagi. Itu keputusan bisa jadi nak pisah jadi tidak apa-apa. Walaupun dibenci ya. Walaupun dibenci, tapi kalau menyiksa batin kan susah juga. Apa? Why not? Ya. Hidup cuma sekali dan tidak panjang pula. Hidup cuma sekali, cak lagu Bu. Oke, masih ditunggu telepon lain di 0711380022 Makanya pemirsa. Cik Mila, cinta tuh yang sejati-jatinya cukuplah sama Allah dan Rasul. Dengar ke, benar. Itu yang cinta sejatinya. Yang dibawanya tuh sisanya.
Karena katanya suami itu titipan, Titipan, istri itu titipan, anak titipan. Oh, itu. Dia Suatu herat saat kage bisa nafsi-nafsi. diambil, nafsi-nafsi. Tak saling tolong, tak Tapi kenal. kumpul kan Ustazah kalau memang ini. Kage kalau amalnya sama, masuk surga baru itu. kumpul. Mesang mesi, tahu mesang mesi? Ada tahu Ustazah. Sikok di neraka, sikok di surga, mana nak berkumpul? Jangan sampai. Ya, mudah-mudahan bertemu galau itu Ustazah. Makanya saling ingat ke tadi. saling ingat ke. Tapi di sana kage tak lagi nak kecilan, Iya. nak ingat. Mana nafsi-nafsi? Nafsi. Tapi Ustazah Mak mana nak mengetahui itu wanita Islam yang menjalankan syariat Islam dengan yang tidak menjalankan syariat Islam. Itu balik-balik ke pribadi masing-masing. Oh, itu. Tergantung di niatnya. Yo. Cak kita pakai baju sari, tergantung di niat. Ya. Kalau ada yang pakai baju sari itu niatnya cuman untuk ikut-ikutan, Ya. untuk pamer, minta dikatakan alim, maka itu sombong. Terkategori riak, takabur, ujub, sombong, tidak mencium bau surga. Lengkap itu sudah Lengkap. ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita pakai ini dengan niatan menutup aurat karena Allah, maka itu mendapat hidayah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Nah, dengar ke itu ya pemirsa Pal TV, terutama kaum hawa di luar sana, pokoknya ya gampang-gampang susah kita sebagai wanita kita jalani baik. Iya, penting niatnya lurus. Penting niatnya lurus. 4 yang tadi sebut ke tadi ya, walaupun yang keempat agak sulit ya. Tetap bela berjuang. Iya, tapi kita berjuang. Mudah-mudahan baik kita dirindukan oleh surga baik itu Ustaz saya. Amin, amin. Masih kita tunggu ke penelpon selanjutnya. Jangan lupa juga kali ada kuis ya. Nah, untuk perempuan-perempuan yang memilih pintu surga itu amalan yang memang benar nyata itu amalan apa Ustazah kira-kira selain patuh dengan laki? Amalannya yang kita perbuat sehari-hari. Ya beramal soleh, berbuat kebaikan. Jadi memperbanyak amal soleh karena yang bakal kita bawa di yaumil akhirat itu adalah amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu banyak. Banyak berbuat kebaikan. Benar. Jangan berbuat apapun itu, sekecil apapun. Sekecil apapun. Iya, jadi ada yang nanya apa itu amal soleh? Segala kebaikan yang kita gawi ke. Segala perbuatan baik yang bermanfaat bagi kita dan bagi wong banyak. Itu amal soleh. Amal soleh. Yang paling mudah baik. Misalnya ada kulit duren tengah jalan, wong nak liwat kan, nyalangi kena kaki wong apa wong dak terselit tertendang, kita lagi ke itulah sudah dapat pahala. Nah kita nak ngelewat ke juga ini ada juga caknya ini duren-duren atau apa pokoknya. Diatur di pemirsa Pal TV, jangan mana-mana, setelah yang siko ini kita balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buka. Ya, pemirsa Pal TV masih bersama dengan Cek Mila tentunya, dengan Haja Umi Kalsum, Ustazah kita hari ini yang sudah membawakan tema yang luar biasa kita hari ini, yaitu wanita yang dirindukan oleh surga. Sudah banyaknya yang kita bahas tentunya, dan Ustazah mungkin kalau jadi wanita yang benar-benar dirindu ke surga itu kita memang harus wajib merengkuh itu Ustazah. Berjuang. Berjuang untuk itu Ustazah. Lewat empat hal tadi gitu Ustazah. Yang paling sulit di antara 4 itu kan mungkin yang keempat tadi Ustazah. Jadi masalah rumah tangga ya. Rumah tangga caknya nih Ustazah kebanyakan. Kalau untuk sholat ya berijo lah gitu. Ya, insyaallah. Kadang-kadang tuh ya mungkin umur juga Ustazah. Kalau umur masih muda-muda mungkin masih lah belang-belang sholatnya. Tapi menuju ke sini bisa lah di ini. Tapi yang tadi yang keempat tadi Ustazah. Mungkin ada tips lah Ustazah supaya jadi wanita yang taat dengan suami, yang walaupun suami tadi mungkin sudah soleh, tapi kita tadi masih lah dengan ego kita dewek kadang-kadang di rumah tangga itu mana Ustazah kira-kira mensiasatinya? Iya, itu balik-balik ke tadi wasta'inu bisabri tadi ya. Jadi kita harus sabar dalam berumah tangga tuh. Karena memang gawean ini khusus yang ibu rumah tangga ya. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga, gawean di rumah tuh lebih capek daripada digawe di kantor. Iya. Karena 24 jam full kita ngurusi rumah, objeknya itulah, gawinya itulah, tiap hari yang itulah, kadang salah kena marah, kadang anak juga kadang-kadang bikin kesel. Betul. Manusiawi kadang-kadang kita selaku manusia biasa emosi. Kesel. Nah maka kalau ada bininya buat mancek-mancek, kalau balik jengok bininya lagi kesel, jangan ditimpali, diam ke baik. Iya.
Sebab kalau kita timpali tambah merepet dia. Iya. Terus kalau misalnya Itu triknya ya. triknya kalau Para misalnya suami. si ibunya merepet dah sudah diem ke baik. Diem Kaget ke. mengas dewek. Stop. Iya. Dia kan ngeluarkan ini ya, ngeluarkan apa namanya? Unek-uneknya. Unek-uneknya. Karena kan Sayyidina Umar bin Khattab mah itu. Iya, bila perlu disapa, Iya, didiam dipeluk, ke nyawe. dicium. Kurang apa sanggangnya singa padang pasir. Iya, benar. Tapi tidak pernah dia nempel ke tangan ke bininya, saking beliau menghormati kaum perempuan Iya, itu. iya, Nah, diistimewakan jadi, diistimewakan. Jadi dengar kabe, selesai itu selesai. Mm-mm. Kalau dijawab tambah jadi, Oh, karena iya. kesel tadi. Betul. Itu juga Itu upaya triknya, suami supaya bini tadi kayak pacak digindukan oleh surga. Amin. Nah kita ibu-ibu juga tetaplah sabar. Kadang-kadang apalagi kita yang wanita-wanita yang begawe di luar ya, Iya, tidak di dalam rumah. Kadang di kantor atau tempat kita begawe lah capek, balik ke rumah berantakan, lah capek lagi. Capek lagi. Belum nak istirahat kita ingin ke rumah dulu. Nah di sinilah perlu kesabaran bagi kaum wanitanya, bagi para suaminya. Ini ba'duhum auliya uba. Jadi al-mu'min wal mu'minah ba'duhum auliya uba. Oh, iya. Saling bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan. Jadi chemistry-nya itu harus ada. Masuk, Cik itu. Harus masuk. Oke. Baik, pemirsa PAL TV, dimanapun saat ini tengah berada yang nonton Anten-Anten Nunggu Buko di PAL TV, ini saatnya kita sama-sama ini alhamdulillah ya, kita ucap kita masih di Anten-Anten Nunggu Buko ini dengan Haja Umi Kalsum, dan kita masuk ini yang ditunggu-tunggu nih segmen yang keempat ini Ustazah. Ini kita bakal masuk di kuis yang tentunya dipersembahkan dari JM Group. Untuk pemirsa jangan lupa teleponnya di 380022 ya, kuisnya persembahan dari JM Group, dan tentunya kaget ada passwordnya ya, passwordnya yang harus disebutkan oleh pemirsa PAL TV baru boleh kaget nyawab pertanyaan dari Cik Milan Joke ya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan masuk di kuis persembahan dari JM Group. Kuis ini dipersembahkan oleh Ya, saatnya kurma ya, kuis Ramadan JM Group dan juga pempek beringin. Nah, passwordnya jangan lupa untuk pemirsa PAL TV ya, di telepon 380022. Ustazah ya, kita kuis dulu Ustazah. Boleh, Jadi kuisnya dari JM Group dulu ini ya. Nah, untuk passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Ya, kalau Cak Mila ngomong, "Halo, Assalamualaikum." Jawabnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Nah, hadiahnya menarik nih, luar biasa dari JM Group, voucher belanja ya. Sebesar berapa ini? 5 juta rupiah. Oh, di Papua Nugini. Ya, jadi diatur be untuk pemirsa PAL TV yang nak melok kuis ini dengan nyebut ke passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda ya. Oke, kita terima langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya. Apa, Mbak, salah itu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, apa, Pak, ya? Iya, passwordnya apa? Pilihan keluarga Anda. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda, ulang. Pilihan terbaik keluarga Anda. Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Muhammad Hidayat, Mbak. Muhammad Hidayat di mana? Di 17 LR. Oh, 17 17 Elir. Elir. 17 Elir ya. Oh, bukan 17 Agustus ya. Merdeka. Pertanyaannya, jawab pertanyaannya. Hari ini sudah masuk puasa ke berapa? Pilihannya A, puasa ke-5. Oh, pinter nih aneh. B, puasa ke-10. C, nak pada lebaran. Yang kelima. Yang mana itu? Apa B? Yang A. Apa? Sikok baik hanya ya. Jangan tambah H, woi. Itu namanya. Ya, betul sekali. Selamat. Iya, di 17 Ele, Pak Muhammad Hidayat ya. Selamat untuk Pak Muhammad Hidayat dapat voucher belanja dari JM Group. Terima kasih untuk Borong JM Lagalon. Group. Borong Lagalon untuk belanja lebaran. Oke, kita masuk di kuis yang kedua. Diaturin masih di 0711 380022 dengan passwordnya kali ini kita ke sponsornya pempek beringin. Nah, pempek beringin passwordnya jangan lupa, begitu Cik Mila ngomong halo, jawabnya yuk makan pempek, yuk hidup cukup. Yuk makan pempek. Bener. Halo, belum
Belum ada. Ya, oke. Jadi selamat untuk yang menang tadi. Jangan lupa hadiahnya dimbek ke Pal TV boleh dari Senin sampai Sabtu, jam kerja jam 10 sampai jam 4 sore di Pal TV. Bawa KTP sama fotokopi identitas diri, sama juga nomor rekening ya. Pokoknya itu dibawa identitas dirinya. Kami tunggu ya. Penelpon yang kedua untuk kuis kita persembahan dari Pempek Beringin. Dengan passwordnya jangan lupa. Yuk makan pempek. Yuk. Halo. Kita tunggu. Ayo siapapun itu dapat hadiah dari Pempek Beringin. Nah, voucher belanja juga dari Pempek Beringin. Oh, ladas ini. Belanja pempek ini. Belanja pempek. Dengan pertanyaannya yang sudah kita siapkan ini dijawab baik. Mudah nian. Halo. Belum ada? Belum ada? Halo, ayo cepat-cepat kuisnya. Yuk. Kita nak buka pula. Kayaknya kita berbagi. Halo. Nah, udah ada. Halo. Ya, Halo, Pempek Beringin. yuk makan pempek. Iya, pempek Iya. ini pempek apa? Yuk makan pempek. Pempek Beringin. Oke. Pertanyaannya ya siapa ini? Sama Dodi Asia. Siapa? Dodi Asia. Dodi di mana, Dot? Di Banyuasin. Banyuasin. Oh, Banyuasin. Sama buku kita jamnya kali ya. Oke, pertanyaannya ya. Waktu berbuka puasa adalah saat A. Terbit fajar, B. Matahari terbenam, C. Nak tedo. Apa? Waktu berbuka puasa itu adalah saat A. Terbit fajar, B. Matahari terbenam. Saya terkenal. Apa? Matahari benar. Matahari terbenam. Oke, selamat untuk Banyuasin. Voucher belanja, makan pempek. Selamat sekali lagi para pemenang untuk kuis. Dua pemenang sudah kita dapat ke Ustazah. Diatur bank ngembeknya hadiahnya hari Senin sampai Sabtu boleh. Ya, jam 10 sampai jam 4 sore. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih untuk para sponsor kita. Kuis ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa Pal TV, tadi sudah terlewati bersama kuis anten-anten nunggu buko. Terima kasih sekali lagi JM Group dan juga Pempek Beringin ya. Dan Ustazah, mungkin di penghujung acara anten-anten nunggu buko ini dalam tema kita wanita yang dirindukan oleh surga, kira-kira kesimpulannya dari obrolan kita ini apa Ustazah untuk kita para wanita ini insya Allah dirindukan oleh surga. Silakan Ustazah. Jadi yang jelas dari beberapa hadis Rasulullah SAW, wanita yang dirindukan surga itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama taat kepada Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua ketaatan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang keempat itu tadi menjaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan diri di dunia yang ini hari kita mungkin galo-galonya cak edan ya, dunia edan jadi cak edan galo wong main hari. Kita jangan kepelok-pelokan. Dan juga luruskan niat dan jangan melok-melok gawe wong yang dak kuanan ya. Kemudian yang berikutnya lagi patuh pada suami yang bertanggung jawab kepada kita. Dan yang kelima memperbanyak amal soleh tadi, memperbanyak amal kebaikan. Yang keenam kita mencerdaskan diri kita. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah dan juga muamalah kalau kita tidak cerdas. Jadi harus menimba ilmu terus, mencari ilmu terus, baik melalui majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu lainnya. Itu baik. Oke pemirsa Pal TV, itulah tadi kesimpulan dari tema kita hari ini di anten-anten nunggu buko, yaitu wanita yang dirindukan surga. Terima kasih Ustazah sudah banyak memberikan ilmu bagi kita galo-galo, terutama kaum wanita yang pengen masuk surga. Insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita galo-galo dan dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa Pal TV, dengan kesimpulan tadi maka usai sudah acara anten-anten nunggu buko kita hari ini di puasa yang kelima, yaitu tanggal 27 bulan Maret 2003 di Limo
Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para sponsor-sponsor kami yang tentunya ini ada JM Group, kemudian juga ada Hello Bringin, Haja Nila Project, Odidi Paldian Wedding Organizer, kemudian juga ada PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, kemudian juga Touch Kitchen, Pempek Lop, kemudian juga Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, juga Es Dawet Inyong, dan Catering Sirli. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa hari ini, hari kelima, diterima oleh Allah SWT. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, ketemu lagi besok lusa masih dengan acara Anten-Anten Nunggu Buka di PAL TV. Terima kasih sekali lagi, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya